Media, kembali lagi di Binsik, Bincang Asik Menelisik bersama Yang Asik. Halo Sobat Media, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di Binsik kali ini kita kedatangan 3 narasumber yang merupakan petinggi-petinggi dari 3 ormawa yang ada di Polbangtan Malang. Nah, di kesempatan kali ini bukan bersama lagi dengan Mas Pilar dan juga Mbak Amel, tapi bersama dengan kita. Perkenalkan, saya Linda Dan saya Helmi. Di sini kami akan memadu acara Binsik kita pada hari ini. So, tanpa berlama-lama lagi kita sambut 3 narasumber kita pada hari ini. Monggo Mas. Boleh. Iya, gimana keadaannya Mas hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum itu mungkin kita akan minta Masnya untuk memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman, sobat-sobat media yang ada di rumah bisa mengenal nih siapa aja sosok 3 narasumber kita pada hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Atta. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dari teman-teman BEM, khususnya dari Kementerian Luar Negeri, mungkin sudah mengundang saya pada acara Binsik pada hari ini. Saya sebenarnya agak kaget, juga sebuah penghargaan bagi saya. Saya dulu orangnya apa kok tiba-tiba bisa dibilang jadi orang yang membawa materi terkait leadership. Izin memperkenalkan diri, saya dari Badan Perwakilan Mahasiswa sebagai Ketua Umum dari kelas PPB 4B. Bisa dilanjut oleh Mas Dava. Baik, saya Dava Penailam dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentunya saya berkuliah di sini, yaitu di Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 4B. Itu pada kesempatan kali ini, tentunya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman Kemenlugri sama Kominfo sudah memberikan wadah untuk kita dari petinggi ormawa ini berdiskusi. Dari temannya yaitu kepemimpinan. Nah, di sini sebenarnya saya juga agak takut ya membahas tentang kepemimpinan, tapi nggak apa-apa. Kita juga saling belajar, kita belajar berorganisasi. Tentunya juga tidak lupa juga kehormatan bagi kami dari BEM bisa mengundang dari Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa yaitu Mas Hatta dan Komandan Polisi Mahasiswa yaitu Mas Sahid. Jadi seperti itu. Ini kita juga masih baru, mungkin semoga ini nanti kita berjalan dengan lancar. Amin. Yang terakhir mungkin bisa Mas Sahid perkenalan diri, silakan Mas. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, saya berterima kasih kepada rekan-rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan podcast yang nantinya supaya kita dapat bertukar pikiran, saling sumbang saran agar kedepannya itu bisa lebih baik. Dan menurut saya ini merupakan acara yang inovatif sehingga patut untuk terus dikembangkan dan dilanjutkan guna untuk memberikan edukasi serta wawasan kepada teman-teman media di luar sana tentang apa saja yang ada di Polbangtan Malang. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Sahid Aditya Surya dari kelas PPKH 4B selaku Komandan Polisi Mahasiswa. Oke Sobat Media, jadi itulah pengenalan dari 3 narasumber kita pada hari ini. Jadi keren banget ya Hel ya. Luar Kita biasa punya banget. kesempatan untuk mengundang 3 petinggi-petinggi dari ormawa di Polbangtan Malang ini. Gitu. Mungkin juga karena kita bersama dengan para pemimpin dari ormawa ini, kita membahas tentunya tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu pasti nggak jauh dari berdaya saing dengan persaingan, karena mas-masnya ini mungkin pasti nggak mudah untuk mendapatkan sebuah gelar ketua. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini tentang pemimpinan yang berdaya saing. Oke, baik guys, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menurut mas-mas kalian langkah apa yang harus diambil oleh seseorang untuk melatih keterampilan kepemimpinan mereka, dan kira-kira sebagai pemimpin nih, keterampilan apa saja yang perlu kita miliki sebagai seorang pemimpin yang berkualitas? Mungkin bisa dimulai dari Mas Hatta. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin sudah tidak asing dari teman-teman, untuk mengembangkan suatu kompetensi pasti kita butuh untuk terus berkembang.
seorang yang ingin berkembang itu harus memiliki jiwa yang selalu penasaran. Yang berarti dimana kita harus memposisikan diri kita untuk selalu grow, selalu bertumbuh, jangan gampang untuk puas. Itu salah satu upaya untuk kita supaya bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan kita. Lalu dari pemimpin kita juga harus senantiasa jadi penengah, di mana posisi kita sebagai pemimpin kita harus mampu untuk mengkoordinir dari teman-teman kita, entah itu dalam organisasi ataupun dalam kegiatan. Kita harus bisa membuat keputusan di mana itu tidak bersebelahan ataupun tidak berat sebelah, benar-benar adil, karena kita menjadi orang yang benar-benar dipandang. Seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Mas Dafa. Nggak beda sih sebenarnya, nggak beda. Tapi biar beda saya tambahin beda. Jadi gini, di kita nih sebagai ibaratnya kita menyebutnya sebagai pemimpin ya. Pemimpin kita sebenarnya itu juga punya beban tanggung jawab yang besar yang ada di pundak kita untuk membawa organisasi ini akan berjalan seperti apa untuk kedepannya seperti itu. Jadi yang saya terapkan selama ini, maksudnya ya yang sudah pernah saya alami dan sudah saya lakukan itu adalah kita harus mencoba. If you try it, ketika kamu mencoba itu kan kamu akan mengerti nanti hasilnya seperti apa. Ketika kamu mencoba itu nanti kan kita menemukan sesuatu error atau suatu kegagalan itu ada di mana. Jadi kita mencoba terus. Ketika kegagalan itu sudah menjadi evaluasi kita, jadi kita tidak akan melakukan hal yang sama. Kita tidak masuk di lubang yang sama nantinya. Jadi kita nggak akan membawa organisasi itu jadi nantinya jadi blunder atau gimana. Ya seharusnya ya itu sih dari pembedanya. Kalau aku lebih ke situnya, tapi udah dijelaskan sama Mas Hatta juga tadi untuk jadi pemimpin seperti apa, terus saya juga udah menambahkan seperti itu. Jadi itu sih, jadi gimana caranya kita itu menghadapi suatu situasi yang baru. Kan kita juga harus beradaptasi nih sebagai pemimpin. Ini juga banyak sekali konflik yang ada. Itu konflik tuh itu melekat pada kita semuanya. Jadi bagaimana cara kita untuk adil dan kita untuk menyimpulkan dan mengambil suatu keputusan dan kebijakan, seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, keren banget ya Mas. Mungkin jawaban dari Mas Akif bisa melengkapi. Jika berbicara soal kepemimpinan, menurut saya pribadi itu tidak jauh beda dari apa yang telah disampaikan oleh orang-orang hebat di samping saya. Tetapi dari saya pribadi itu sedikit memberikan apa ya istilahnya, tambahan ataupun culikan lah. Yang pertama, berbicara soal kepemimpinan itu, pemimpin itu dimulai dari hal yang paling kecil dahulu, seperti memimpin dirinya sendiri. Jika kita sudah bisa untuk memimpin diri sendiri dalam artian untuk memanage waktu, mendahulukan skala prioritas yang harus dikerjakan dan apapun itu, kita akan bisa satu tahap ke tahap yang lebih atasnya lagi. Istilahnya yaitu satu step di atas apa yang telah kita lakukan. Nah, dan soal kepemimpinan saya sedikit banyak mengutip dari trilogi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangun Karso, Ing Ngarsa Sung Tulodo, dan Tuturi Handayani, yang dimana seorang pemimpin itu ketika di depan itu dapat memberi contoh untuk rekan-rekan atau tim dan anggotanya, dan ketika di tengah itu bisa memberikan support serta dukungan, dan setelah itu bisa ketika di belakang itu bisa memberikan dorongan motivasi untuk rekan dan timnya agar bisa terus berkolaborasi dan menjalankan suatu kegiatan ataupun tanggungan yang mereka miliki. Jadi menjadi pemimpin itu sebenarnya itu dimulai dari yang terkecil, dan menjadi pemimpin harus bisa menjadi role model atau contoh serta fleksibel ketika ditempatkan di mana saja itu bisa
mengayomi dan bisa memperhatikan seluruh tim dan rekan-rekannya. Mungkin itu saja. Ya, luar Luar biasa. biasa sekali. Berarti kalau dari Mas Hatta itu harus mencoba ya, kita penasaran, kemudian kita berlatih, bisa karena terbiasa, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman yang sedang menonton di rumah bisa mencontohi nih para pemimpin-pemimpin kita hari ini. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kita udah dengar jawaban dari mas-masnya. Mungkin kita move ke pertanyaan yang kedua. Ini tentang membangun kepercayaan dari sebuah tim. Ya, dari seorang pemimpin itu pasti membutuhkan kepercayaan dari timnya, karena seorang pemimpin itu tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baik karena kalau misalnya tidak bisa merangkul, tidak bisa membawakan sebuah kepercayaan yang tinggi sehingga yang di bawahnya ini mampu bergerak sesuai apa yang dikatakan dari kepemimpin. Nah, itu yang kita mau tahu bareng-bareng dari mas-masnya, perspektif seperti apa yang mas-masnya bawa ke timnya tentang kepercayaan. Mungkin bisa didiskusikan, Mas? Ya, kasarannya gini, simpelnya ya Mas ya, kayak kalau kita itu melakukan sesuatu itu pasti akan ditiru sama Betul. teman-teman kita itu. Soalnya kita jadi ibaratnya kita kayak pemimpinnya aja gitu. Kok saya juga bisa melakukan kayak gitu karena pemimpin juga melakukan gitu. Seperti itu paling simpelnya. Kalau menurut saya sih kepercayaan itu merupakan satu hal yang penting, bahkan penting banget bicara soal berorganisasi ataupun berkelompok. Ketika menjadi pemimpin ataupun orang yang dianggap kredibel atau mampu, kepercayaan dari tim itu merupakan hal yang penting. Bisa dibilang ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan, itu akan sulit bergerak dan sulit untuk mencapai hal yang diinginkan atau hal yang dituju. Nah, tentunya untuk mencapai goal tersebut kita mempunyai atau kita harus memberikan contoh kepada rekan-rekan ataupun anggota tim kita agar kita itu bisa dibilang salah satu pemimpin yang layak, yang kredibel dan bisa dijadikan sebagai role model. Nah, tentunya tidak hanya itu, banyak sekali faktor-faktor yang bisa dikatakan pemimpin itu berhasil bisa menggerakkan tim, menggerakkan organisasi. Tetapi satu hal yang perlu diingat, menjadi pemimpin itu harus bisa menerima kritik, saran dan masukan dari anggotanya. Kita tidak melulu otoriter sehingga anggota itu merasa ada sebuah demokrasi dalam berorganisasi, sehingga dia bisa menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, usul yang dapat membangun sebuah tim ataupun organisasi. Oke, saya juga setuju dari Mas Said mungkin ya, terkait kita harus bisa untuk menerima saran usul dari anggota kita. Namun juga kita sebagai pemimpin harus punya komitmen, di mana itu benar-benar harus kita tanamkan di jiwa kita, di mana kita sebagai pemimpin harus mengetahui apa yang akan kita lakukan nanti. Dengan adanya komitmen, kita juga bisa menumbuhkan kepercayaan dari anggota kita kepada kita. Juga membutuhkan konsistensi dalam menjalankan komitmen tersebut. Jadi harus konsisten dalam semua perbuatan kita di dalam organisasi, seperti itu mungkin ya. Ya, gini. Punya pacar enggak? Punya. Nah, gini. Betul sekali. Jadi sama halnya kayak pacaran ya. Kita di awal itu kan kita menjalin suatu kedekatan yang terkhusus gitu. Tapi kan kalau kita di tim nggak mungkin kita punya kedekatan khusus karena kita cuma sama rata. Nggak ada ibaratnya nggak ada orang kepercayaan, nggak ada kayak orang yang emas, nggak, kita semua sama rata karena kita tim, semua punya boxnya masing-masing. Jadi ketika itu kita samakan dengan orang pacaran aja. Kita di awal kan juga pendekatan gitu kan ya, pendekatan, terus lama-lama kan kita juga ada kayak suatu klik gitu di kita, ditanamkan di diri kita masing-masing. Kalau kita sudah dekat, itu kan juga kita mau mengkritik seseorang yang kita tuju itu enak gitu, nggak kayak kayak di dalam hati, terus kita kasarannya ngomong di belakang, terus kita ngomong disalurkan, nyalur, jadi kan itu nggak enak gitu. Biasanya kita kalau kita ngomong mau mengkritik seseorang, ya udah kita
tujukan ke orang itu. Jadi enak gitu loh kalau kita sudah punya pendekatan, sudah punya kedekatan, sudah punya kedekatan orang tersebut gitu. Sama halnya dengan di tim kita, kalau kita sudah punya kedekatan, apapun yang kita inginkan kita diskusikan bareng-bareng, jadi nanti outputnya akan memuaskan seperti itu. Ya, benar banget ya Mas. Bahkan materi kepemimpinan ini bisa disangkut pautkan dengan hubungan ya. Luar biasa memang Mas Dava ini ya. Saya sampai kaget tadi tiba-tiba ditembak punya pacar. Ini oke. Jadi yang mungkin bisa saya simpulkan ya teman-teman dari media, we have to build ourselves first. Jadi kita harus membangun diri kita dulu awalnya ya. Sama kayak hubungan, pastinya kita mau deketin cewek tuh harus ngebangun dulu nih. Kita nih personality-nya tuh seperti apa? Apakah kita yang charming atau kita jadi mas-mas yang cool gitu kan? Jadi kita harus ngebangun diri kita dulu, terus membangun komitmen kalau aku bakalan setia sama kamu, aku bakalan selalu ada buat kamu. Kita harus seperti itu terlebih dahulu, baru nanti saat di hubungan kita bisa komitmen dan konsisten sehingga menimbulkan kepercayaan dari pasangan kita. Mungkin bisa langsung next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara mas-mas kalian untuk mengembangkan budaya kerja dalam menunjang pertumbuhan di dalam organisasi? Nah kan seperti yang kita tahu dalam organisasi itu pastinya punya proyek, punya program kerja, punya kegiatan-kegiatan. Nah gimana sih agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar? Mungkin bagaimana membangun budaya kerja tadi ya. Jadi saya menanamkan di diri saya pribadi, mungkin juga ini sebagai pengingat saya sendiri di diri pribadi saya sendiri, itu jabatan itu adalah hanya aksesoris gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi ketika nanti ada event atau suatu program kerja yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilakukan, itu selama ini kita sebagai ya kan setiap tim itu pasti ada tupoksinya masing-masing kan. Nah, ketika sudah tuntas di tugas yang diberikan, itu kita nggak lihat kita itu dari apa. Misalnya saya sendiri sebagai presiden mahasiswa ya, langsung ke lapangan. Nah, jadi kayak nggak mandang kita tuh dari jabatannya apa, sebagai sekretaris maupun sebagai presiden BEM, maupun dari bendara, itu kita nggak mandang itu. Jadi kalau kita ya udah apa yang ada di depan mata kita lakukan gitu. Jadi kalau misal event nih, misal kan latar belakang saya juga dulu di BM itu pasti saya itu dari perkap, dari perlengkapan, jadi dari arus bawah, dari kita juga dari tim perkap tuh kalau susah bareng, senang bareng, tapi rata-rata susah. Pegel bareng juga ya Mas ya. Rata-rata susah, tapi perkap tuh ya itu asiknya. Jadi kayak bagaimana kita mengontrol emosi kita pada saat event itu berlangsung atau program kerja itu berlangsung. Jadi kita menaik turunkan emosi kita, ego kita di dalam diri kita sendiri itu. Jadi bagaimana kita mengkontrol agar suatu kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan itu keluar itu. Misalnya kayak ya kebun binatang atau gimana, itu kan juga nggak etis kan ya. Kita juga sekolah tinggi, kita juga sering maksudnya kita nggak mau ada hal yang kayak saya siapa terus kok itu kan bukan tugas saya gitu, nggak ada gitu. Juga sama-sama dibantu ketika ada di garis bawahi itu ketika tugas yang telah diberikan itu sudah selesai. Jadi kita saling membantu, yang kurang itu di backup. Jadi seperti itu, saling melengkapi lah intinya lah. Jika berbicara soal budaya kerja dalam berorganisasi ataupun dalam bekerja dalam sebuah tim lah, perlu kita pahami sendiri, budaya itu kan merupakan sesuatu yang telah dilakukan secara terus-menerus dan melekat. Nah, di situ kita bisa garis bawahi bahwa budaya kerja itu merupakan pembiasaan untuk kita secara individu untuk bekerja atau bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, tentunya dalam berorganisasi itu kan ada tiap-tiap divisi atau tiap-tiap pembagian tupoksi. Nah, untuk itu kita harus mendahulukan atau mana sih yang harus kita kerjakan dahulu, atau istilahnya itu
skala prioritas. Ketika kita sudah selesai menjalankan tugas dan tanggung jawab dari kita sendiri, itu kita baru bisa untuk membantu rekan-rekan atau anggota lain yang belum menjalankan atau pekerjaannya itu belum selesai. Nah, dapat disimpulkan yaitu yang pertama yaitu dalam melakukan budaya kerja harus bisa memberikan contoh mulai dari yang terkecil, baik dari individu untuk saling bergerak bekerja pada tupoksi masing-masing, dan apa itu namanya skala prioritas. Ketika sudah tanggungan kita sudah selesai, baru kita membantu rekan-rekan lain yang belum selesai tanggungan ataupun tugasnya. Mungkin itu sih dari saya sendiri. Mungkin ini sih dari aku ya, terkait budaya kerja mungkin sudah dijelaskan dari Mas Dava dan Mas Said. Mungkin saya menambahkan dari segi kita sebagai pemimpin. Dari segi kita sebagai pemimpin, mungkin kita harus memberikan kepercayaan kepada anggota kita untuk mengemban tanggung jawab. Jadi kita sistemnya harus memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh, untuk bisa berubah lah, bisa membiasakan untuk bekerja. Itu dimulai dari seorang pemimpin juga ya. Jadi kita harus memberikan mereka tempat, wadah untuk berusaha mengupgrade diri mereka sendiri. Seperti itu mungkin ya, sedikit. Mungkin udah lengkap sih dari teman-teman ini, sangat jos sekali. Apa yang tadi dikatakan itu terus enggak di luar, udah bagus banget. Jadi ya tadi budaya kerja itu penting karena kita harus menanamkan kepada tim kita itu gimana caranya event ini berjalan dengan baik. Kan ada komponen-komponen seperti tadi pendekatan, kepercayaan kepada tim, kemudian kita sebagai pemimpin harus menyontohkan, kita juga harus tahu apa situasi di lapangan kan ya. Harusnya nggak sekedar kita cuma ngomong tok itu enggak. Jadi mungkin itu sih tambahan dari saya pribadi, seperti itu kurang lebih. Keren banget ya, tapi kan dari tadi kan kita ngomongin tentang pengembangan sebuah tim ya. Dari tadi kita ngomongin gimana caranya membuat sebuah keterampilan untuk mengembangkan sebuah tim, juga membangun kepercayaan dari tim. Nah sekarang kita ngebahasin tentang konflik. Sebuah organisasi itu nggak akan jauh dari yang namanya konflik. Pasti ada aja ya Mas ya? Pasti sering nih udah Mas ketemu dengan konflik-konflik yang terjadi di internal maupun di sekitaran. Apalagi kita ada Kabesma ya Mas ya? Habis ini keluar pintu ada konflik paling. Takut ya saya. Kita nginep di sini aja Pak Hele. Nggak usah keluar ini kita. Apalagi kita ada Kabesma, jadi kita harus benar-benar menyatukan, bukan hanya di internal, hanya di BEM atau enggak BPM atau PM aja, tapi kita juga harus menyatukan dari berbagai organisasi. Jadi mungkin Masnya bisa diceritakan bagaimana cara agar menyelesaikan sebuah masalah itu secara konstruktif. Jadi biasanya sebuah masalah itu tidak terselesaikan dengan baik jika penyelesaiannya itu tidak konstruktif, jadi tidak berurutan dengan baik gitu. Jadi kita nggak mencari masalah terlebih dahulu atau sebagaimana. Jadi Mas bisa ceritakan mungkin ada pengalaman dari konflik yang benar-benar terjadi gini yang bisa diceritakan, dan bagaimana cara penyelesaian mas-masnya pada saat itu. Konflik. Menarik ya pertanyaannya, sangat menarik. Tentunya dalam berorganisasi ataupun apapun lah itu tidak lepas dari yang namanya konflik ataupun permasalahan. Ini sangat-sangat menarik pertanyaannya. Jadi kan untuk kita sebagai pemimpin tentunya harus bisa meredam keluh kesah dari anggota kita apabila ada konflik, apabila ada 1-2 orang anggota kita yang sudah merasa capek lah, males aku wis nggak mau tahu. Nah tentunya kan kita harus bisa menyemangati lagi, membangun semangatnya. Dan untuk menyelesaikan sebuah masalah tentunya harus dimulai dari hal-hal kecil atau akar rumput atau akar permasalahannya. Kita cari permasalahannya tersebut. Tentunya kan masalah terjadi tidak serta-merta masalah itu datang langsung. Tentunya kan ada latar belakangnya. Ketika kita melakukan apapun itu
ketika ada masalah datang pastinya ada latar belakang atau apa yang melatar belakangi dari permasalahan itu. Kita ambil contoh, kita kan dari berbagai organisasi ini ada punya backgroundnya masing-masing, punya tata cara atau protapnya masing-masing. Nah, tentunya ketika kita berkolaborasi, masalah atau konflik yang paling sering itu miskom atau miskomunikasi. Setiap organisasi, setiap itu kan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nggak usah organisasi, setiap orang ataupun setiap individu itu punya sudut pandang yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk menyatukan itu ya? Kita sebagai pemimpin harus bisa mengambil jalan tengah, harus bisa memberikan keputusan yang cepat, tepat dan akurat. Dan apabila terjadi masalah yang seperti tadi ataupun miskom ataupun salah pengertian, salah paham itu segera, ya bukan segera sih, langsung temukan antara pihak-pihak yang terkait. Ambil contoh ketika kita ada event berbarengan Mabidama lah. Nah, Mabidama itu kan eventnya itu tidak hanya dari satu organisasi. Nah, itu dari semua organisasi itu terlibat. Tentunya kan kita ya juga punya ego pribadi atau ego tiap-tiap organisasi. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik tersebut ya dengan cara kita adakan kumpul ataupun komunikasi secara baik agar kedepannya itu masalah miskom itu tidak terjadi. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin dari mas-mas lain ada. Pernah sih. Itu ya kita cerita aja ya, cerita pengalaman saya dulu sebelum jadi presiden Badan Eksekutif Mahasiswa itu ya saya juga emang orangnya juga agak kayak unik lah, ini bebas kayak kayak dibilang semuanya sendiri ya gitu. Tapi ketika harusnya sih itu kan pas dulu kita juga udah berkembang terus udah memperbaiki. Dulu tuh sempat pas Mabidama itu kan ada dress code-nya sudah ditentukan. Nah pas itu Senyum-senyumnya Mas Sahid sama Mas Hatta nih. saya dress code saya tuh nggak sesuai sama yang lainnya, terus saya langsung ditegur sama Mas Hatta gitu. Dulu pernah. Jadi ya itu tadi gimana caranya kita itu biar agak miskom. Saya rata-rata itu masalahnya itu ada di miskomunikasi karena ketika kita salah paham itu akan jadi salah arti. Jadi kita menangkapnya seperti apa itu beda sama yang ditangkap oleh orang lain gitu. Jadi kayak gimana sih caranya kita itu biar menyelesaikan konflik secara destruktif? Bagaimana sih kita menyelesaikan konflik secara konstruktif? Jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sahid bagaimana tahap-tahapnya agar masalah suatu konflik itu bisa terselesaikan dengan berurutan dan tidak terulang-ulang kembali karena suatu konflik itu sangat melelahkan gitu. Karena gak enak juga dulu aku pernah ditegur sama Mas Hatta tuh juga kayak kok gak enak gitu sama yang lainnya, jadi kayak malu sendiri ya gitu. Ini dulu kan jadi dari Mas Hatta ini bukan dari BPM kan jadi pengawas dari karena itu posisinya adalah pengawas dari seluruh organisasi mahasiswa internal yang ada di Polbantan Malang seperti itu. Jadi sudah sebagai tugas dari Mas Hatta sendiri untuk menegur saya karena saya tidak sesuai dengan dress code seperti itu. Oke, mungkin dari saya kayak kemarin contoh kita ada kongres Kabisma. Mungkin banyak sekali konflik dari teman-teman Kabisma seperti antar ormawa ataupun dari internal ormawa sendiri. Jadi mungkin juga dimulai dari kita sebagai pemimpin sendiri ya. Jadi kita harus pinter-pinternya kita memposisikan diri. Dimana kita tuh sebagai pemimpin adalah penengah. Jadi perlunya pendewasaan. Jadi seorang pemimpin itu harus dewasa. Agar gak terjadi saling berkelahi. Nah itu kita harus bisa berpikir secara rasional, berpikir secara jernih. Jadi kita sebagai seorang penengah ya, harus berpikir secara jernih. Jadi kita harus menjadi orang yang teguh, tidak gampang terprovokasi. Kita harus mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Jadi kita tidak boleh hanya mendapatkan informasi dari satu pihak yang berkonflik ya. Jadi di mana kita sebagai penengah kita harus melihat dari dua sisi.
Betul. Sehingga kita bisa sama-sama merembukan bareng bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik ini. Ini tuh sedikit dari saya. Kalau nggak salah ini dari Mas Hatta tuh pas kemarin tuh di kongres itu dia sebagai pimpinan sidang, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Jadi kita dari pimpinan Ormawa dari BEM sama Polma mungkin kemarin sudah agak panas ya di kongres karena kita juga memperjuangkan apa yang menjadi intinya dasar kita untuk menjalankan suatu program kerja 1 tahun ke depan gitu. Gak hanya 1 tahun ke depan tapi itu juga sudah paten untuk turun temurun karena ADART-nya adalah intinya itu adalah tiang apa ya? Urusan dapur Ya, gitu. betul. Keren banget ya jawaban dari mas-masnya di depan. Jadi buat teman-teman mungkin bisa dicatat, bisa dinotet ya di rumah gitu gimana caranya untuk menghadapi sebuah konflik dengan cara konstruktif. Oke, mungkin bisa lanjut pertanyaannya Kak Elmi. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Jadi setiap organisasi itu kan tentunya punya visi, punya misi, dan tujuan organisasi. Nah, gimana sih cara Mas-mas sekalian sebagai seorang pemimpin untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan organisasi itu dapat tercapai? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Terkait visi dan misi. Mungkin dari kita sebagai pemimpin itu pastinya harus memastikan bahwa anggota kita tuh paham terkait visi dan misi organisasi. Perlu adanya pendekatan untuk penyampaian visi dan misi supaya ada satu pemikiran dari anggota-anggota kita. Di dalam sebuah organisasi perlu adanya pemikiran yang sama, di mana nanti ketika ada event-event atau apapun itu kita sama-sama berpatokan pada visi misi tersebut. Jadi dimulai dari kita sendiri juga untuk menanamkan, untuk menyampaikan pendekatan kepada anggota-anggota kita bagaimana visi dan misi suatu organisasi tersebut. Mungkin itu tadi agak susah untuk dilakukan. Tapi pada kenyataannya tuh susah, di lapangan tuh sangat banyak sekali hal yang tidak diinginkan oleh kita. Tapi sebagai pemimpin juga terkait dengan visi, misi dan tujuan organisasi itu dari kita, dari tentunya dari pemimpin itu kita harus mengarahkan. Jadi enggak menyatukan pemahaman tadi benar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hatta, kita menyamakan pikiran. Jadi pemikiran kita satu visi misi dan tujuan kita tuh sama. Jadi bagaimana kita membawa organisasi ini untuk kedepannya yang lebih baik. Jadi kita punya visi misi yang inovatif seperti itu. Nah, mungkin visi misi dan tujuan organisasi itu sangat penting. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu setiap anggota pengurus itu mungkin banyak yang belum mengetahui kita mau bergerak di mana di organisasi ini, seperti itu. Mungkin karena dulunya dia masuk organisasi itu karena setengah-setengah, karena nggak cuma coba minta gini apa kayak temennya ikut terus gitu. Tapi ya kalau main nanti pada saat sudah terjun langsung di lapangan itu akan kaget seperti itu. Betul. Bicara soal visi misi kan tadi sudah dijelaskan oleh mas-masnya, orang-orang hebat lah istilahnya di kampus ini yang bisa menjadi panutan untuk anggota-anggotanya. Bisa aja Mas. Jadi kan kita harus menyamakan tujuan, pemikiran dan perspektif. Nah, Betul sekali. kita harus mempunyai satu perspektif yang sama, satu tujuan yang sama. Jangan ada yang mendahulukan kepentingan pribadi. Nah, itu dalam sebuah organisasi itu jangan ada yang mendahulukan kepentingan pribadi. Terus selanjutnya itu ketika ada sebuah halangan atau rintangan di lapangan, tentunya sebagai seorang pemimpin harus kreatif, harus mempunyai plan A, B, dan C. Ketika sudah mempunyai satu plan, kemudian itu di tengah-tengah itu dirasa kurang pas, ada ketidaksesuaian, langsung kita ubah ke plan B atau plan satunya. Berimprovisasi. Jadi pentingnya seorang pemimpin itu ya bisa ambil keputusan dengan cepat, tepat, dan bisa berimprovisasi ketika dalam sebuah kejadian atau permasalahan di lapangan itu ada yang menimbulkan kurang pas dan kurang sesuai dengan apa yang akan
dikerjakan. Mungkin itu sih. Luar biasa. Berarti sebagai seorang pemimpin itu yang pertama yaitu menyatukan pemikiran dari anggota-anggotanya. Betul. Sehingga kiranya ketika organisasi tersebut sudah berjalan tidak ada yang mementingkan kepentingan pribadi ya Mas semuanya. Visi misi setiap orang harus sama, karena nanti pada saat pelaksanaan kalau ada yang tidak sama itu nanti akan ada menciptakan suatu gerakan yang terselubung. Itu yang harus diwaspadai, kita antisipasi. Karena itu juga kita harus menyamakan visi misi kita seperti itu. Oke, keren banget ya teman-teman. Mungkin ini last question. Udah di pertanyaan terakhir, ini pertanyaan tentang sebuah kegagalan. Mungkin tadi kita ngomongin tentang konflik. Nah, konflik ini nggak jauh-jauh, pasti masih 11-12 tentang kegagalan ya. Masih saling berkaitan sama kegagalan. Jadi kita mau tahu sama-sama Mas, bagaimana Mas saat menghadapi kegagalan itu bisa menerima dan bagaimana caranya Mas bisa menanggapi sebuah kegagalan tersebut. Kemarin saya mengalami kegagalan karena pas Jumatan saya nggak dapat berkat. Ya berkah betul sekali. Enggak. Jadi kegagalan itu adalah suatu, istilahnya kalau dulu sempat dengar kegagalan itu adalah suatu pengalaman, jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik, seperti itu. Jadi ketika kita punya pengalaman, jadi kita tidak melakukan hal tersebut dua kali. Ketika itu gagal, bagaimana caranya kita untuk banting setir agar kegagalan itu kita tidak terpuruk gitu. Jadinya tidak berlarut-larut dalam kegagalan. Jadi kalau gagal itu sudah sangat sedih karena apapun yang kita usahakan itu sia-sia karena sudah gagal gitu. Jadi tapi tentunya kita sebagai pemimpin jangan terlalu berlarut dalam kegagalan. Kita punya visi misi ke depan. Jadi apapun yang menjadikan kita itu dulunya mempunyai pengalaman yang buruk atau mempunyai kegagalan, itu untuk kedepannya kita harus mengevaluasi dari kerja tim kita, evaluasi diri kita sendiri untuk menjadikan organisasi ini menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kegagalan ini yang membuat kita kuat untuk menjalankan suatu kegiatan-kegiatan selanjutnya yang belum dilaksanakan seperti itu. Pasti kan ada plan A, plan B ya Mas Iya, ya. pastinya. Masih ada cara lain kalau misalnya tadi nggak dapat basic kan masih ada warteg. Nah, Ya, Betul sekali. masih ada Mas rukan Hana juga bisa- rukan. Oh iya, benar ada rukan. Mas Mungkin Hana- ini juga mungkin teman-teman udah pernah dengar ada pepatah bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin tuh bisa menerima kegagalan tersebut, tapi di sisi baiknya. Jadi kita bagaimana kita mengambil sisi baiknya, bagaimana kita untuk bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Karena kegagalan sesuai dari Mas Dava tadi adalah pengalaman terbaik. Yang dibutuhkan adalah pengalaman, dimana kita nanti akan melakukan evaluasi untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus bisa untuk berimprovisasi dari kegagalan tersebut. Mungkin dari mbaknya tadi bilang juga ada plan A, plan B, itu juga termasuk untuk mengatasi kegagalan seperti itu mungkin ya. Kalau dari saya sih apa-apa yang sudah disampaikan itu sudah lumayan mencakupi, bahkan sudah bisa menjawab pertanyaan. Tetapi dari saya hanya ingin menambahkan sedikit, yaitu tentang perlunya kita untuk menerima kegagalan dan mengambil sisi positif dari suatu kegagalan tersebut. Nah, tentunya kan dalam suatu proses, dalam suatu berorganisasi, dalam dinamika berorganisasi itu tidak lepas dari yang namanya kegagalan. Kita mungkin bisa bekerja, bisa menyusun strategi sebaik mungkin, tetapi kan itu tidak ada yang tahu apapun yang kita kerjakan apakah berhasil 100% ataupun bisa dibilang kurang dari target dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, caranya yaitu yang pertama yaitu mengevaluasi setiap kegiatan tersebut, apa sih yang kurang pas, apa sih yang kurang cocok sehingga kegiatan tersebut itu berlangsung atau berjalan kurang sesuai dari goals dan tujuan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu menjalin komunikasi
kepada diri sendiri, kepada rekan-rekan tentang bagaimana saran ataupun masukan yang akan diberikan agar kedepannya itu tidak terulang hal yang sama. Itu yang kedua. Terus yang terakhir yaitu, nah ini penting ini, kita sebagai pemimpin tentunya kan bisa mengevaluasi ataupun memberikan saran dan masukan kepada rekan-rekan, tetapi kita juga harus bisa menerima kritik. Nah, ini juga hal yang harus ditanamkan dalam sebuah jiwa atau kepemimpinan, yaitu kita bisa menerima kritik, saran dan masukan entah dari siapapun itu, meskipun itu bukan dari anggota kita, meskipun itu dari bukan orang yang dekat sama kita, jika sifatnya itu membangun, silahkan kita terima. Ada pepatah mengatakan itu bahasa Arab, yaitu undur makola wala tangdur makola, yaitu yang artinya lihat apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang memberikan masukan atau pembicaraan tersebut gitu. Kalau dipikir-pikir ya, kalau di logika aja, siapa sih yang mau gagal gitu loh. Kita juga nggak mau gagal, kita sudah mengusahakan apa yang terbaik, tapi ya kalau itu emang sudah digariskan, mau gimana lagi, ya kita juga harus menerima padanya. Sebenarnya mungkin sering mas-mas sekalian ini tadi dari Mas Hatta dan Mas Sahid itu juga sudah menggambarkan gimana cara kita mengatasi kegagalan tersebut. Seperti itu sih mungkin. Oke, itu dia jawaban yang luar biasa dari ketiga narasumber kita pada hari ini, yang tadi udah merupakan sebuah pertanyaan dan jawaban yang terakhir. Sekali lagi kita ucapin terima kasih kepada mas-masnya udah mau hadir hari ini. Kita juga ucapin terima kasih kepada penonton yang udah mau hadir, dan jangan lupa ini bukan binsik terakhir kita, ini masih kedua binsik kita. Masih ada yang lanjutnya lagi, bener Helmi ya? Bener banget Lin. Bukan hanya akan diupload di Instagram dan juga YouTube di Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi kami juga nextnya akan melakukan binsik secara online yang teman-teman sama-sama bisa saksikan di Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Bener banget Lin. Semoga buat teman-teman di rumah, sobat media, bisa mendapatkan insight dari pembicaraan kita pada hari ini. Oke nih Mas, sebenarnya acara kita Binsik pada hari ini tuh kita punya tagline-nya, yaitu ketika nanti saya bilang Binsik, semuanya rame-rame bilang bincang asik, menelisik bersama yang asik. Oke. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton sampai menit akhir. Saya Linda Putra Lestari Dan saya Helmi, kami pamit undur diri, sampai jumpa di Binsik, Bincang asik, menelisik bersama yang asik.